Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk kepada materi, angka baiknya kita berdoa dulu. Ayo, KM, silahkan pimpin doa teman-temannya. Ya, langsung ya pada absensi. Yang pertama, Ariel hadir. Oke. Lalu Baskara hadir. Pirsa hadir. Natasha sakit. Oke. Lalu Prilly hadir. Oke. Ya, semua hadir ya, kecuali Natasha sedang sakit. Ya, kita doakan semoga Natasha dapat hadir kembali nanti di pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum masuk kepada materi, Bapak punya ice breaking dulu. Coba, jika kata Bapak angkat tangan, berarti kalian harus angkat tangan yang kiri. Ya, jadi kebalikan ini. Contohnya, seperti kata Bapak, angkat tangan kanan. Nah, lalu angkat tangan kiri ya. Angkat tangan kiri, lalu angkat tangan kanan. Oke, kita mulai. Angkat tangan kanan. Ya, masih bagus. Tangan kiri. Lah, kenapa ngangkat? Kan belum ada kata angkat. Ya, siap, fokus. Ya. Angkat keduanya. Ya, tidak ada instruksi ya tadi mah. Tidak ada, jadi diamkan di bawah. Ya, baik, sekian speakingnya. Lanjut saja pada materi ya. Kita akan membahas tentang iklan. Ya, betul. Iklan. Barangkali siswa atau murid-murid Bapak ada yang tahu apa itu iklan? Ya, bisa promosi. Ya, bisa jadi. Nah, iklan adalah sebuah informasi yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang atau jasa. Biasanya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan yang sering kita gunakan yaitu apa? Ya, internet. Jadi, iklan bisa dibuat dalam media cetak atau media digital. Menurut Disadur dari buku Pengantar Iklan 2007 oleh Widyatama, iklan adalah bentuk kegiatan komunikasi non-personal yang disampaikan melalui media untuk menyampaikan pesan yang bersifat membujuk, persuasif kepada konsumen oleh perusahaan, lembaga non-komersial maupun kepentingan pribadi. Nah, itu menurut para ahli. Nah, sekarang adalah masuk pada struktur iklan. Ya, apa sih struktur teks iklan? Yang pertama yaitu ada orientasi. Nah, orientasi ini pengenalan awal. Jadi, judul kita akan dibuat seperti apa dan harus menarik ya. Pembuatan judul juga mempengaruhi pada konsumen. Lalu pada yang kedua yaitu tubuh iklan. Nah, tubuh iklan ini yaitu ada pada nama produk yang akan kita buat. Nah, namanya yaitu apa? Nah, jadi itu bisa mengingatkan konsumen bahwa brand kita itu melekat.
Jadi punya ciri khas. Dan yang ketiga yaitu justifikasi. Nah, justifikasi ini yaitu mendeskripsikan produknya. Nah, kita berjualan berjualan apa, jadi yang kita tawarkan apa. Nah, begitu. Jadi mendeskripsikan produk kita atau jasa kita yang akan ditawarkan pada konsumen. Nah, sekarang masuk pada ciri-ciri teks iklan. Teks iklan mempunyai ciri-ciri 4, yaitu memakai kalimat persuasif, yaitu kita harus mengajak konsumen agar mereka tertarik. Lalu yang kedua yaitu menyertakan gambar yang menarik. Nah, gambar pun dapat mempengaruhi pandangan konsumen, tidak hanya kalimat persuasif. Yang ketiga yaitu memakai objek orang pertama. Nah, dalam membuat iklan kita harus memakai kata-kata yang menarik. Nah, yang keempat memakai kalimat slogan. Nah, di sini agar konsumen dapat mengetahui apa iklan yang kita buat. Jadi iklan itu selalu ada slogan. Coba kalian lihat pada iklan-iklan di berita atau di produk-produk yang lain selalu ada slogan. Contohnya pada brand Sprite ya. Nah, kan di slogannya itu setelah minum yaitu nyegerin. Nah, itu adalah slogan yang dapat membawa minat konsumen. Jadi mempunyai ciri khas tersendiri slogan-slogan itu. Nah, sekarang masuk pada jenis-jenis iklan. Ada 2, yaitu iklan komersial dan iklan non-komersial. Apa itu iklan komersial? Iklan komersial adalah iklan yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa sehingga penyedia produk atau jasa mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Jadi, iklan komersial ini dapat diartikan bahwa iklan yang dapat meraup keuntungan besar. Nah, tapi kalau iklan non komersial adalah iklan yang sebaliknya. Ini tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tapi untuk mendapatkan profil ekonomi. Nah, iklan jenis ini fokus memberikan informasi tentang suatu hal. Selain itu, juga dapat berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu, seperti iklan keluarga berencana, imbauan untuk menanam pohon, dan sebagainya. Ya, ini merupakan iklan non komersial yang sering diiklankan, yaitu iklan berupa informasi-informasi kayak berita begitu. Nah, sekarang masuk pada kaidah kebahasaan teks iklan. Ada apa saja? Yang pertama yaitu kalimat persuasif. Nah, dalam persuasif ini teks iklan harus bersifat mengajak agar konsumen yakin dan percaya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu yang kedua yaitu kalimat berita. Nah, dalam kalimat berita ini kita menyampaikan informasi-informasi yang akurat ya, agar audiens kita dapat menyerapnya dengan baik. Jadi tidak ada hoax. Lalu yang ketiga yaitu kalimat imperatif. Nah, imperatif ini
biasanya menggunakan kalimat yang bersifat memerintah atau memberi komando. Dalam hal ini maksudnya seperti kalimat permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Nah, lalu yang keempat yaitu kalimat seru. Nah, kalimat seru ini biasanya dalam iklan untuk membangkitkan audiens. Jadi agar lebih semangat ya dalam membangkitkan rasanya. Lalu yang kelima yaitu kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif ini yaitu kalimat tanya. Jadi audiens bertanya, penasaran apa tentang iklan ini. Nah, lanjut lagi pada tujuan teks iklan. Yang pertama yaitu memperkenalkan produk. Nah, kalau mau jualan kita laku, tentunya orang-orang harus tahu apa yang kita jual. Nah, begitu kan? Nah, iklan membantu memperkenalkan produk atau layanan kepada masyarakat sehingga orang-orang jadi tahu tentang produk yang kita jual. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan penjualan. Iklan mengandung kata-kata persuasif. Apa tadi persuasif? Ya, betul, ajakan yang dapat merangsang minat dan keinginan konsumen untuk membeli produk atau layanan yang diiklankan. Yang ketiga yaitu memperkuat citra brand. Nah, kamu pas punya brand favorit, misalnya produk pembersih muka. Nah, di antara sekian banyak merek pembersih muka yang beredar di pasaran, kamu memilih produk yang kamu percaya. Nah, jadi kita harus menetapkan kualitas agar orang dapat mempunyai kepercayaan pada kita, ya, begitu. Nah, ini adalah contoh teks iklan. Coba kalian amati dulu, ini termasuk pada iklan apa? Nah, sekarang Bapak akan kasih kalian tugas rumah, yaitu membuat teks iklan dalam bentuk digital. Coba, apakah kalian sudah paham tentang teks iklan ini? Nanti Bapak akan melihatnya di minggu yang akan datang. Silahkan kalian membuat sekreatif mungkin agar dapat membuat konsumen kita menjadi terobsesi dalam iklan itu, tertarik ya. Nah, sekarang pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih kepada murid-murid Bapak yang sangat hebat. Bapak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan berdoa dulu.